Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi dan astral, pendiri dari Paguyuban Asma Jati Kusuma Indonesia. Kali ini saya lagi bersama dengan Pak Bunyana ya, yang menemani saya malam ini. Nyantai di lapangan ya, dekat rumah saya ya, rumah saya di sini. Ini lapangan semua ya, sembari jaga-jaga pos ronda lah. Nah, kali ini saya cuma mau membahas tentang meditasi ya. Banyak yang memang juga bertanya tentang bagaimana mencapai tingkat suwung dalam meditasi. Sebenarnya ini untuk sebagian pelaku-pelaku spiritual ya, kita bahas dulu spiritualnya ya. Jadi kalau kita termasuk salah satu pelaku spiritual ya, kita sering bermeditasi, sering manakung segala macam, memang yang kita dapatkan akan banyak ya. Beda dengan pelaku-pelaku spiritual yang memang juga terjebak dengan supranatural. Jadi kalau supranatural itu sebenarnya ya bagian dari spiritual, hasil dari spiritual. Tetapi kalau sudah kegedean rumongso yang namanya supranatural ya, supernatural ya, jadi di luar dari kebiasaannya, bisa ini, bisa itu, merasa paling bisa, ya akhirnya sebenarnya tidak mencapai puncak dari spiritual itu sendiri. Banyak memang dari pelaku-pelaku spiritual yang terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi sudah sanggup memindahkan hujan contohnya atau segala macam, bahwa dia sudah merasa hebat di situ, itu enggak, itu belum mencapai tingkat suwung dalam kategori spiritual. Nah, ini kita kembali lagi, kita tidak membahas ke sana ya, nanti kita akan jelaskan sedikit aja. Pertama itu dalam meditasi yang harus ditinggalkan dahulu adalah pikiran, ego, keinginan, sampai benar-benar pikiran itu ya tenang ya. Jika belum tenang ya, itu akan menghambat dalam proses meditasi itu sendiri. Jadi usahakan memang duduknya nyantai, rileks ya, atau dengan pernapasannya fokus kepada napas yang keluar masuk melalui hidung secara lembut ya. Ini informasi juga, ini sebenarnya di pinggir jalan, jadi mohon maaf kalau memang ada suara mobil, ada kendaraan yang lewat gitu ya. Jadi memang ini suasananya di kampung ya begini nih ya. Yang kedua adalah kesadaran jasad atau fisik. Sebenarnya kita dalam meditasi itu banyak faktor seperti ya fisik ya, kesadaran fisik dulu. Karena berkaitan dengan kesadaran fisik ini, kita diharuskan niteni atau ngamati ngamati napas baik yang keluar ataupun masuk ya, secara lembut ya, pelan-pelan aja, secara pelan, kemudian terus memasukin kesadaran jiwa yang lebih dalam. Nah, untuk mengamati kesadaran fisik atau mental di dalam ini ya, memang membutuhkan satu kayak kepasrahan jiwa ya, kesadaran jiwa. Nah, kita terus fokus ke situ aja, biarkan pikiran itu bermain ya, seperti anak kecil. Anak kecil itu kan nggak bisa diam ya. Tapi kalau kita kembalikan ke fokus pada napas kita, keluar masuk napas ya, pernapasan perut ya, bukan pernapasan dada. Karena napas itu yang paling penting adalah melalui hidung, bukan dari mulut. Kalau mulut itu digunakan untuk makan, minum ya, dan berbicara. Tapi kalau untuk bernapas, ada baiknya yang bagus adalah melalui hidung, agar pencernaan kita juga baik. Kemudian kita akan masuk ke dalam kesadaran jiwa atau kesadaran mental itu sendiri. Nah, kesadaran mental ini sebenarnya
Oh ya, biasanya contohnya gini, bagaimana kita menghadapi si A, bagaimana berhadapan dengan si B, ya, ini bagian dari pengamatan mental itu sendiri. Jadi kita amati, ya, semua akan diperlihatkan, ya, di dalam, monggo, di dalam meditasi. Kalau kita sudah memasuki kesadaran jiwa atau kesadaran mental, memang kita banyak ditampakkan sesuatu yang ya macam-macam ya. Ya kita di situ tugasnya hanya mengamati aja, nggak perlu menilai ya. Oh ini itu ya, hidup ini bagaimana atau segala macam, tidak perlu ya. Ya karena kita disuruh kalau sudah kesadaran jiwa atau kesadaran mental itu sudah mulai mengenal diri sendiri. Kenali dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Ya, apabila kau tidak mengenal dirimu, maka kamu tidak akan mengenal Tuhanmu. Ya, dalam mengenalan diri itu semua kita amati ya, amati. Ya, apapun itu kita amati. Ya, amati, terus masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, di sini memang kita dituntut untuk berhati-hati ya, karena banyak jebakan-jebakan dalam spiritual di sini. Ya, karena kita sudah kadang-kadang mulai memasuki alam ruhania ya, ruhania. Nah, di alam ruhania inilah sebenarnya tahapan berikutnya masuk ke dalam fase suwung. Suwung atau kesadaran ruh itu sendiri. Nah, di dalam sini sebenarnya sudah tidak ada lagi yang itu kosong itu berisi, berisi itu kosong ya. Kosong itu tidak berwarna ya, tidak berwarna itu hampa ya, kosong itu sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi keinginan ataupun apapun ya, keinginan ego, pikiran itu udah nggak. Bahkan di dalam sini sebenarnya kalau sudah memasuki kesadaran ruh ini, kita juga tidak kenal kepada diri kita juga sebenarnya. Tidak tahu lagi siapa keakuan kita, siapa saya atau siapa situ, udah nggak ada lagi. Jadi memang terus masuk ke dalam pengenalan ya, pengenalan makrifatnya ada di sini sebenarnya. Ya, jadi suwung itu sudah tidak ada ego dan keinginan, tetapi di dalam sini semua kebutuhan ada ya. Sudah apa ya, kita memasuki ke dalam kesejatian, oh, atau kita orang sudah bilang, oh aku sudah suwung, itu belum suwung. Kalau dia masih sadar, oh saya sudah masih fase suwung, itu belum suwung. Suwung itu sudah hilang ya, hilang semuanya ya. Jadi antara perbatasan pantai dan lautan ya. Tapi di tengah-tengah situlah. Nah, jika sudah melakukan ini baru kita sadar dan tahu bahwa kita sudah suwung. Di situ orang yang sudah merasa sudah memasuki fase suwung itu, dia akan merasa keberkelimpahan kemakmuran, keberkelimpahan rezeki, berkelimpahan kekayaan, berkelimpahan kebijaksanaan, kebahagiaan dan kesenangan. Jadi orang yang suwung itu sudah lebih bijaksana ya, maksudnya lebih bijaksana. Jadi orang yang sudah masuk fase suwung biasanya potensi-potensi di dalam dirinya semua keluar semua secara otomatis, dan dia menghadapi kehidupan ini lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi orang yang sudah sering melakukan suwung atau berkultivasi di dalam suwung sebenarnya bisa dikategorikan dia adalah kultivator ya. Nah, jadi sesungguhnya meditasi ini kalau orang tahu sebenarnya dia tidak akan meninggalkan meditasi. Jadi meditasi waktunya kapan sih? Waktunya sebenarnya yang paling bagus itu ya mau tidur atau bangun tidur. Repetisinya sekitar 10-15 menit dan dilakukan secara konsisten ya, tanpa terputus sebenarnya. Karena yang olah perilaku spiritual biasanya sih dia tahu manfaat atau guna dari meditasi yang dilakukannya. Jadi dia akan terlihat perubahan-perubahan besar di dalam hidupnya. Itu kalau bagi pelaku-pelaku spiritual yang memang sudah mencapai tingkat suwung ya.
Nah, di dalam suwung juga di situ pertama itu menerima atau nerimo ya. Makanya disebut nerimo ing pandum tuh ya, nerimo ya baik itu kesalahan dia sudah mulai mengakui ya. Terima nasibnya sudah begini. Ya kalau udah di sini ya di sini ya, kalau memang istilahnya derajatnya naik ya, kalau di bawah ya itu nerimo ing pandum. Jadi ojo kegedean rumongso. Nah kalau di situ jadi itu udah tidak ada, kalau sudah nerimo itu ya nggak ada ngeluh kesah lagi, kok hidup saya begini atau hidup saya begitu atau gimana ya. Jadi nerimo dulu ya. Kalau kita ketemu nih apa ya diketak wong ya, mungkin saat itu kita juga pernah ketak wong. Nah, ya. Jadi ya kalau kita pernah ditipu orang ya mungkin dulu kita pernah tipu orang juga kali ya. Nah disinilah fungsi penerimaan atau nerimo tadi ya. Jadi dituntut benar eling lan waspodo itu di sini sebenarnya. Nerimo. Kalau sudah nerima ya, biasanya saya menggunakan afirmasinya, saya menerima semua ini dengan ikhlas, pasrah, dan bersyukur. Itu biasa afirmasi yang saya ucapkan di dalam meditasi, dalam penerimaan. Nah, jadi alam semesta itu nanti akan menselaraskan sendiri ya di dalam diri kita. Nah, setelah nerimo, tahap berikutnya adalah memaafkan atau berdamai kepada diri sendiri. Di sini kita dituntut untuk berdamai kepada diri sendiri, memaafkan kesalahan kita, mengampuni kesalahan kita. Biasanya afirmasi yang saya gunakan adalah please forgive me, I love you, thank you, thank you, thank you. Atau saya sudah memaafkan, saya mengasihimu, ya, saya berdamai denganmu, ya, kepada diri sendiri ya. Saya mencintaimu, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan selalu terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh tubuh kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau sudah nerimo, sudah memaafkan, ya, semuanya itu ya, apapun tanpa terkecuali ya, dendam, ya, memaafkan orang-orang yang pernah pernah menyakiti kita, memaafkan semua peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, memaafkan semua kejadian-kejadian yang sudah kita lalui. Kita juga dituntut untuk memaafkan diri sendiri dan berdamai kepada diri sendiri. Sering-sering berdamai itu baik, sering-sering berdamai kepada diri kita itu baik. Apabila kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu atau mengalahkan iblis, ya, ada sebenarnya baiknya kamu berdamai dan berteman dengan iblis tersebut. Itu sebenarnya filosofi yang saya jalani. Agar memang dalam proses menekung atau lelaku yang kita jalani itu dalam spiritual, kita akan mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi dari spiritual itu sendiri. Ya, kita kalau supranatural itu sebenarnya bonus ya, kita memiliki daya linui atau segala macam ya, atau kata orang sakti mandraguna atau segala macam, itu sebenarnya hanya bonus dari menekung dari spiritual itu sendiri. Ya, kalau memang kita setelah memaafkan semuanya, maka akan muncullah rasa perdamaian di dalam diri dengan diri kita sendiri ya. Munculnya rasa tenang, ya, mulai berpikir itu istilahnya lebih positif ya, bertingkah laku benar ya, ini angan-angannya benar, pikirannya benar, tutur katanya benar, pola tingkah laku atau kepribadiannya benar ya, bergaulnya juga akan benar. Nah, kalau sudah memaafkan terus berdamai ya, tadi nerimo, memaafkan atau berdamai, kita mulai masuk ke dalam manekung itu sendiri atau lelaku yang dijalani. Biasanya dalam spiritual itu
khususnya saya orang Jawa, kadang-kadang dalam Manukung itu mandi kembang atau mandi di laut, atau memang ada hari-hari tertentu yang memang harus ritual, ya itu sebenarnya itu hanya filosofi dalam budaya Jawa aja, karena itu banyak mengandung filosofi-filosofi tentang kehidupan. Cuman di sini saya akan membahas Manukungnya di dalam teknik pernapasan dari meditasi itu sendiri ya. Ya, pernah meditasinya sekitar repetisinya 10-15 menit. Pernapasannya melalui hidung, mulutnya ditutup ya. Jadi tadi saya sudah bilang lakukan meditasi suwung ini sebelum tidur atau bangun tidur, karena itulah waktu yang paling terbaik ya. Kita duduk meditasi, terus ingat-ingat kejadian yang lalu atau yang baru terjadi, peristiwa atau tempat atau segala macam, kita menerima atau nerimo ing pandum, kemudian njaluk ngapura atau memaafkan kepada diri sendiri dengan afirmasi-afirmasi yang tadi saya katakan, seperti please forgive me, I love you, thank you, thank you, thank you. Kemudian peluk diri kita sendiri dengan penuh rasa kasih sayang atau welas asih, karena energi yang paling besar adalah energi kasih, bukan kasihan ya. Kalau energi kasihan ada di bawah, jadi kalau energi kasih itu ada paling tinggi ya. Ya makanya di dalam budaya Jawa atas welas asihnya itu sangat-sangat penting sekali ya. Berdamai tadi misalnya kita harus katakan juga ya dengan kehendak, aku sudah berdamai dengan diriku sendiri, aku sudah mengampuni diriku sendiri, aku sudah memaafkan diriku sendiri, aku mencintainya ya. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Olah napas ya, kembali ke olah napas, perhatikan keluar masuk napasnya ya, secara lembut, perlahan-pelan tapi pasti ya. Itu yang paling terbaik. Yo monggo. Jadi saat kita ngolah napas itu memang diperhatikan keluar masuk yang ada di hidung ya. Ya fokus di sini di lubang hidung. Karena dengan mengatur olah napas atau pernapasan, kita akan membuka sumbatan-sumbatan di dalam diri kita ya, atau hambatan-hambatan hidup, tekanan-tekanan psikis atau psikosomatis ya. Dan itu juga akan menghilangkan semua energi-energi adiktif atau negatif ya yang ada di dalam diri kita. Orang bilang itu karma ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa itu karma ya. Nah, catatannya ya yang harus saya garis bawain adalah menarik napas dan hargai napasnya itu seolah-olah Anda memiliki atau menarik kehidupan-kehidupan baru, kehidupan yang sangat murni, yang belum terkontaminasi oleh segala macamnya. Lakukannya dengan lembut, pernapasannya dan panjang melalui pernapasan hidung, mulut ya, mulutnya ditutup ya. Mulutnya ditutup, tahan napas tersebut sebentar di perut ya, dengan niat memproses atau mengumpulkan semua sengkolo atau sukerto yang ada di dalam hidup kita, dan kemudian memprosesnya dan mengumpulkan semua itu ya, energi negatif atau adiktif atau segala macam menjadi satu napas. Kemudian ya tahan sebentar lalu keluarkan melalui hidung dengan lembut perlahan. Niatkan juga untuk membuang semua karma-karma, baik itu dari karma keturunan atau dari karma yang lain, atau semua keburukan-keburukan yang ada di dalam diri teman-teman ya. Jadi saat penarikan itu ya panjang, terus ditahan di perut ya, kotoran-kotoran energi negatif itu dikumpulkan jadi satu, terus dikeluarkan secara perlahan melalui hidung ya. Nanti pertama bersamaan dengan keluarnya napas itu semua sengkolo, semua sekerta insya Allah mulai perlahan mulai hilang ya. Jadi berbarengan dengan keluarnya napas, dan semua energi itu tadi apa ya, ngumpul jadi satu, dan itu diilustrasikan bahwa semua kotoran itu
atau semua karma itu keluar, ya. Lakukan teknik ini berulang-ulang sampai benar-benar merasa pikirannya sudah tenang, sudah nyaman, ya, serta semua sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan di dalam pikiran atau di dalam hidup, ya, itu sudah menghilang, ya. Dan ini perlu konsisten, ya, jangan apa ya bahasa istilahnya itu anget-anget teh ayam. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah menselaraskan, ya. Alam semesta itu yang akan menselaraskan, maka disebutkan luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, sisanya itu urusan Allah. Di situ memang benar-benar memang alam semesta. Kita pasrahkan seluruhnya kepada alam semesta. Yo, monggo alam semesta yang akan memprosesnya, ya, menselaraskannya, ya. Ini sangat penting sekali, ya, karena di dalam kesadaran tingkat tinggi semakin naik, semakin mulai memahami mana-mana yang perlu kita hilangkan di dalam sumbatan-sumbatan itu, apa saja yang sudah kita pahamin dalam kesadaran itu, deklarasikan atau selaraskan, ya, kehendak-kehendaknya dengan perbuatan, ya. Kalau memang pikirannya A, ya rasanya A, ya perbuatannya A, ya kehendaknya juga A. Jangan rasanya A, pikirannya B, kehendaknya C, terus perbuatannya D, itu belum selaras namanya. Kembali ke manekung. Manekung itu adalah lakunya selama 10-15 menit tadi yang kita lakukan, ya. Berhenti dulu sebentar, naik napas biasa, ya. Di situ dituntut untuk niteni atau apa, titeni atau apa, ya, mengamati di dalam diri ini apa sih yang sudah memang sudah atau perbuatan-perbuatan yang memang sudah kita lakukan, ya, selama ini, ya. Jadi harus sudah dipahami juga, ya. Nah, kalau yang tadi sumbatan itu juga bisa berasal dari apa, ya, turunan, ya. Jadi mungkin saat waktu hamilnya kita dulu, ibu kita atau bapak kita sering berantem atau memang ada tekanan batin, tekanan ekonomi, itu akan menciptakan karma entah kedepannya yang 20 tahun atau 10 tahun atau 30 tahun. Maka ada istilah gini, luka kecil akan menjadi luka besar di saat orang itu mengalami trauma, ya. Trauma itu nanti di video berikutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana latihan melepaskan bebannya atau tension release exercise, ya, yang saya pelajari baik itu shaking, tapping, breathing dan lain sebagainya dengan gerakan-gerakan. Ada 10 jurus, saya namakan 10 jurus atau ingkang warni sedoso, dan sebenarnya nanti akan saya ajarkan meditasi kasukman, ya, baik itu kasukman, ya, sukma sejati, sukma kawaka, sukma purbo, guru sejati, pangeran sejati. Nah, di situ nanti akan saya ajarkan di video berikutnya, ya, insya Allah, ya, insya Allah. Nah, tadi saya membahas tentang karma atau sumbatan apa saja sih yang ada di dalam diri. Sumbatan bisa berasal dari turunan. Nah, itu kita bisa rubah DNA kita menjadi DNA yang baru, ya. Sumbatan juga bisa berasal dari eksternal, ya. Itu eksternal biasanya dari dunia eterik, ya, atau santet, sihir, guna-guna atau segala macamnya. Yang paling banyak juga sumbatan itu berasal dari diri kita sendiri, ya. Jadi eling lan waspodo itu sangat penting sekali. Misalnya kita 95% atau 98% di dalam tubuh kita kan ada cairan atau air, ya. Jadi air ini sifatnya merekam. Jadi merekam semua kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa atau tempat kejadian yang memang kita alami dari sejak kita di dalam kandungan sampai sekarang, ya. Jadi itu bisa menyebabkan sumbatan-sumbatan juga, ya. Sumbatan-sumbatan seperti kayak iri, dengki, benci, marah, kecewa, ya, frustasi, putus asa, stres, ya. Ya, filosofinya kalau kita megang gelas saja yang berisi atau tidak berisi aja, mungkin kalau sebentar ya pas, ya. Tapi kalau
Kalau sejam, 2 jam, 3 jam ya pegel juga ya. Kita harus meletakkan beban itu sendiri, melepas. Jadi di sini untuk melepaskan karma itu juga sebenarnya kita harus letting go ya, letting go tapi ya melepaskan kemelekatan di dalam diri kita ya, apa yang menjadi beban kita itu dilepaskan. Karma juga bisa berasal dari tingkah laku ya, atau kesalahan baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Maka sebenarnya di sini sebenarnya kalau untuk menghilangkan karma yang seperti itu cukup apa ya, cukup kita berpuasa, biasanya sih 21 hari ya. Kalau dalam manapun puasanya biasanya ngerowot bisa, atau memang tidak makan makanan yang dimasak, itu juga bisa ya, seperti air langsung dari alamnya. Itu 21 hari insya Allah itu sudah bisa menghapus semua karma-karma yang memang diciptakan oleh diri sendiri. Jadi untuk membuka hambatan-hambatan sumbatan itu memang di dalam budaya Jawa ada yang namanya ruwatan Sengkolo atau ruwatan Sukerto. Nah, cuman ini tekniknya kita bisa gunakan yang seperti saya bicarakan dari awal sampai sekarang ini. Insya Allah kalau ini memang dijalankan secara konsisten selama 30 hari, ya 30 hari ya meditasi ini. Kalau puasanya boleh 21 hari taraf awal, atau juga dengan ngableng, atau memang puasanya dari jam 6 sore, nanti buka puasanya jam 6 sore berikutnya ya, tidak sahur ya, kayak biasa puasa biasanya. Itu memang untuk membuka sumbatan-sumbatan ya, dan itu juga sangat menyehatkan tubuh kita ya. Ya insya Allah kalau memang teman-teman memang berminat dan memang kurang jelas ya, bisa WA di nomor saya di bawah ini ya. Mungkin itu saja malam ini yang saya berikan ya. Mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan membahas tentang tadi jurus ingkang Wernesodoso sama meditasi Kasukman ya. Atau memang ada yang memang ini apa sih, apa supranatural atau supernatural atau dunia astral yang lain ya, boleh kita bahas. Dalam logika ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon ya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya, dan share kepada teman-teman semuanya ya. Salam Rahayu Sagung Dumadi dari Ki Sami Haji. Terima kasih.